Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Urfa Haula Syakuro akan mempresentasikan mata kuliah Ad-Dakhil fi Tafsir yang diampu oleh Ustadz Ahmad Alim LC.MA. Memasuki pendahuluan. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang keasliannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam proses penafsirannya, tidak semua pemahaman yang berkembang bersumber dari ajaran yang murni. Dalam kajian ulumul Quran, hal ini dikenal dengan istilah ad-dakhil fit tafsir, yaitu masuknya unsur-unsur asing yang dapat mempengaruhi bahkan menyimpang makna ayat. Pengaruh tersebut dapat berasal dari berbagai faktor, seperti riwayat Israiliyat, kepentingan kelompok, maupun pemikiran modern yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang benar. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga kemurnian penafsiran Al-Quran. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep ad-dakhil fit tafsir agar mampu bersikap kritis terhadap berbagai penafsiran, serta tetap berpegang pada sumber dan metode tafsir yang sahih. Nah, pembahasan pertama kali ini yaitu konsep al-asil dan ad-dakhil dalam penafsiran Al-Quran. Dalam kajian tafsir dikenal dua konsep penting, yaitu al-asil dan ad-dakhil. Al-asil ini merujuk pada penafsiran yang autentik dan murni, yang bersumber dari Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, tabi'in, serta ijtihad ulama. Sementara itu, ad-dakhil adalah penafsiran yang berasal dari pengaruh luar, seperti pemikiran non-Islam, pandangan sekretariatan, atau pendekatan modern yang tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam. Penafsiran yang termasuk al-asil biasanya menggunakan metode tafsir bil maksur atau berdasarkan riwayat, dan tafsir bil ro'yi yang tetap berada dalam batasan yang dibenarkan. Sebaliknya, ad-dakhil sering muncul dalam bentuk penafsiran yang dipengaruhi oleh filsafat barat, hermeneutika, atau kepentingan kelompok tertentu seperti penafsiran yang bersifat sekretariatan. Salah satu contoh ad-dakhil adalah penafsiran yang menyimpang dari makna asli ayat karena biasa kelompok sehingga dapat merusak pemahaman terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama menekankan pentingnya sikap kritis dalam menilai sumber dan metode penafsiran agar tetap sesuai dengan ajaran Islam yang autentik. Dengan demikian, perbedaan antara al-asl dan ad-dakhil menjadi sangat penting untuk menjaga kemurnian tafsir Al-Quran. Sikap selektif dan kajian yang kritis diperlukan agar penafsiran tidak tercampur dengan pengaruh luar yang cepat menyimpang dari nilai-nilai Islam. Pembahasan kedua mengenai infiltrasi tafsir. Infiltrasi tafsir adalah masuknya pemahaman yang tidak tepat atau menyimpang ke dalam penafsiran Al-Quran, sehingga makna ayat bisa berubah dari maksud yang sebenarnya. Hal ini biasanya tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah fanatisme atau sikap terlalu membela kelompok tertentu, sehingga ayat ditafsirkan untuk mendukung pendapat kelompok tersebut. Selain itu, ada juga pengaruh ideologi, seperti pandangan politik, teologi, atau sosial yang membuat seseorang menyesuaikan tafsir dengan pemikirannya. Faktor lain adalah penggunaan sumber yang tidak sahih, seperti hadis palsu atau kisah yang tidak jelas sebenarnya. Terakhir, metode penafsiran yang tidak sesuai kaidah, misalnya hanya mengandalkan logika tanpa dasar ilmiah, juga bisa menyebabkan penyimpangan dalam tafsir. Adapun dampak dari infiltrasi tafsir ini ada 4. Yang pertama, terjadi penyimpangan makna ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, munculnya pemahaman yang keliru di masyarakat. Yang ketiga, menimbulkan kebingungan dalam memahami ajaran Islam. Dan yang keempat, berpotensi menyebabkan perpecahan umat. Adapun solusinya sebagai berikut. Yang pertama, kembali kepada metode tafsir yang benar, seperti Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama terpercaya. Kemudian, bersikap kritis dan objektif dalam menerima penafsiran. Selanjutnya, memeriksa sumber serta latar belakang penafsiran. Dan yang terakhir, menghindari sikap fanatik buta dalam memahami Al-Quran. Pembahasan selanjutnya tentang infiltrasi dalam penafsiran Al-Quran dan upaya menjaga keautentikannya.
Al-Quran merupakan kitab suci yang dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari segi teks maupun maknanya. Namun, dalam perjalanan sejarah muncul berbagai bentuk infiltrasi pemikiran yang berusaha mempengaruhi pemahaman umat Islam, terutama melalui pendekatan orientalisme, kolonialisme, dan paham liberal. Infiltrasi dalam penafsiran Al-Quran terjadi dalam beberapa aspek, yaitu perubahan metodologi ijtihad dengan pendekatan barat, penggunaan metode tafsir non-Islam seperti hermeneutika, serta penyebaran paham yang merusak akidah seperti pluralisme dan sekularisme. Hal ini menyebabkan penafsiran tidak layak berlandaskan pada sumber asli Islam. Padahal tafsir yang benar harus bersumber dari Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, tabi'in, serta didukung oleh kaidah bahasa Arab dan ijtihad yang sesuai syariat. Dalam hal ini dikenal dua metode utama, yaitu tafsir bil ma'sur berdasarkan riwayat dan tafsir bil roji yang sahih. Adapun penafsiran yang hanya mengandalkan logika tanpa dasar yang benar, termasuk ra'yu mazmumah yang dapat menimbulkan penyimpangan. Fenomena infiltrasi juga terlihat dalam masuknya riwayat Israiliyat, penafsiran sektarian, serta tafsir yang dipengaruhi kepentingan politik dan ideologi tertentu. Sejak masa perluasan Islam hingga era modern, infiltrasi ini terus berkembang dan membawa dampak negatif seperti penyimpangan makna ayat, munculnya paham ekstrim, serta perpecahan umat. Oleh karena itu, umat Islam perlu bersikap waspada dan kritik dalam tafsir. Penafsiran harus kembali kepada sumber yang autentik dan metode yang diakui ulama. Dengan demikian, kemurnian ajaran Islam dapat tetap terjaga dan terhindar dari pengaruh pemikiran yang menyimpang. Selanjutnya, pembahasan mengenai infiltrasi syubhat pemikiran dalam tafsir. Ad-dakhil dalam tafsir Al-Quran adalah masuknya pemikiran atau penafsiran dari luar ajaran Islam yang dapat menyebabkan penyimpangan makna ayat. Hal ini bertentangan dengan konsep al-asal, yaitu penafsiran yang bersumber dari Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, dan tabi'in. Ad-dakhil biasanya muncul dalam bentuk pemikiran asing seperti orientalisme, liberalisme, penafsiran sektariatan, serta riwayat Israiliyat yang tidak jelas kebenarannya. Munculnya ad-dakhil disebabkan dari berbagai faktor seperti kepentingan politik, fanatisme kelompok, serta kurangnya pemahaman terhadap ilmu tafsir dan bahasa Arab. Dampaknya cukup serius, yaitu dapat merusak akidah, menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, bahkan memicu perpecahan umat Islam. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menghindari ad-dakhil, yaitu dengan kembali kepada metode tafsir yang autentik, al-asal, bersifat kritis dalam menerima penafsiran serta memperdalam pemahaman terhadap mufasir, ilmu tafsir. Dengan demikian, kemurnian ajaran Islam dapat tetap terjaga. Kemudian pembahasan infiltrasi tafsir Syiah dalam Al-Quran. Infiltrasi tafsir Syiah merupakan bentuk penafsiran Al-Quran yang dipengaruhi oleh ideologi tertentu, sehingga makna ayat sering disesuaikan dengan keyakinan kelompok tersebut. Dalam tafsir Syiah, terdapat beberapa pokok ajaran seperti konsep kemaksuman imam, keyakinan tentang Imam Mahdi, raja'ah, dan taqiyah. Ajaran-ajaran ini kemudian mempengaruhi cara mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu ciri utama tafsir Syiah adalah penggunaan takwil batini, yaitu penafsiran makna tersembunyi yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang umum digunakan oleh ulama Ahlus Sunnah. Akibatnya, beberapa ayat ditafsirkan secara simbolis dan dikaitkan dengan tokoh-tokoh tertentu, seperti Ali dan Ahlul Bait. Bahkan terkadang disertai sikap negatif terhadap sahabat Nabi lainnya. Selain itu, sebagian riwayat yang digunakan juga dinilai lemah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, para ulama menilai bahwa tafsir semacam ini perlu dikritisi secara ilmiah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami Al-Quran. Sikap yang tepat adalah tetap berpegang pada metode tafsir yang sahih serta bersikap kritis dalam menerima setiap penafsiran agar kemurnian ajaran Islam tetap terjaga. Nah, memasuki pembahasan terakhir yaitu infiltrasi tafsir kontemporer. Infiltrasi tafsir kontemporer merupakan masuknya pendekatan modern dalam penafsiran Al-Quran yang cenderung mengubah cara pandang terhadap wahyu.
Pendekatan ini sering memposisikan Al-Quran sebagai hasil budaya atau sejarah, sehingga mengurangi nilai kesuciannya sebagai firman Allah yang mutlak. Pengaruh metode barat seperti hermeneutika dan kritik teks juga membuat makna Al-Quran dianggap relatif dan bisa berubah sesuai konteks. Hal ini berdampak pada munculnya penafsiran baru terhadap hukum Islam, seperti dalam masalah jilbab atau hukum sosial lainnya, yang berbeda dari pemahaman ulama klasik. Karena itu, penting untuk tetap selektif dan berhati-hati dalam menerima penafsiran, serta menjadikan metode tafsir yang sesuai dengan kaidah Islam sebagai pedoman utama agar tidak terjadi penyimpangan makna. Adapun kesimpulan dari pembahasan materi kali ini yaitu, Ad-Dakhil Tafsir merupakan fenomena masuknya unsur-unsur asing ke dalam penafsiran Al-Quran yang berpotensi menimbulkan penyimpangan makna ayat. Unsur tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti riwayat Israiliyat yang tidak jelas kebenarannya, penafsiran yang dipengaruhi kepentingan ideologi atau kelompok tertentu, serta penggunaan metode yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang sahih. Fenomena ini memberikan dampak yang cukup serius, di antaranya muncul kesalahpahaman terhadap ajaran Islam, perbedaan peraturan yang tidak berdasar, hingga potensi perpecahan di tengah umat. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dan sikap kritis dalam menerima sesuatu penafsiran Al-Quran. Dengan memahami konsep Ad-Dakhil At-Tafsir, diharapkan umat Islam khususnya mahasiswa mampu membedakan antara tafsir yang bersumber dari ajaran yang autentik dan tafsir yang telah terpengaruh oleh unsur asing. Hal ini penting agar penafsiran Al-Quran tetap terjaga kemurniannya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang benar. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.